Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dengan program Kingdom Message Gereja GBPSL Bethel, Surabaya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, doa dan kerinduan saya kita semua diberikan anugerah kekuatan, kesehatan, dan Tuhan selalu senantiasa memberkati kita semua dimanapun keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di masa-masa yang seperti ini ada banyak pembatasan yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita mau bergerak ke arah kanan, ketika kita mau bergerak ke arah kiri, bahkan ketika kita mau maju pun ada aturan-aturan yang harus mau tidak mau kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak mengajarkan untuk kita tidak mengikuti aturan yang ada, tidak, tetapi mari di dalam pembatasan-pembatasan itu, di dalam batasan-batasan itu, di dalam masalah yang menurut kita itu menjadi suatu tekanan bagi kita harus melihat satu sisi yang positif juga. Kita tidak hanya menikmati semua yang terjadi itu dan memandang dari kacamata negatif kita. Ketika kita dilarang melakukan ini, mari cermati. Kenapa kita dilarang? Kenali kenapa kita dilarang melakukan itu. Dan ada satu peluang pasti di tengah-tengah seperti itu, bahwa ada hal positif yang bisa kita kerjakan. Dan satu perkara, pembatasan-pembatasan yang terjadi, entah itu di dalam aktivitas pekerjaan kita, di dalam aktivitas kesehari-harian kita, ada satu peluang yang jangan sampai kita lewatkan, yaitu kita harus tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita harus tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam satu hubungan yang intim dengan Tuhan, ada satu keberhasilan akan kita capai. Di tengah-tengah hubungan yang kita bangun yang intim dengan Tuhan, ada hal positif yang kita bisa nikmati. Saat kita terjadi pembatasan-pembatasan di dalam pekerjaan kita, waktu kita mulai terbatas, kita lebih banyak tinggal di rumah, kita bisa menikmati dan membangun kesempatan ini, hubungan intim dengan Tuhan. Masa pandemi ini, ketika kita sikapi dengan hal positif, kita bisa pertama, kita bisa membangun keluarga kita, menjaga kerukunan keluarga kita, menjaga keakraban dekat dengan keluarga kita. Kita yang biasanya sibuk dengan aktivitas, ketika terjadi pembatasan ini lebih banyak di keluarga, lebih banyak di rumah, itu adalah satu kesempatan positif yang bisa kita pakai untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Ada banyak orang merasa kekurangan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga karena kesibukan. Ada banyak orang, keluarganya mengalami masalah. Kenapa? Karena tidak ada keintiman di dalam keluarganya. Dan masa ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk membangun keluarga kita. Yang kedua, kita diberikan kesempatan yang lebih lagi untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Perlu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita di sini mendapatkan situasi larangan melakukan ini, larangan melakukan itu, dan kita hanya bisa banyak diam di rumah, itulah kesempatannya untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan, bangun hubungan yang lama, yang kembali, yang dulunya kita tidak pernah memiliki waktu yang luang, waktu yang luar biasa. Hari-hari ini itu adalah kesempatanmu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah lalai untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Apapun kondisimu, apapun tekanannya, tetap bangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk rencana Allah.
Saudara, yang terjadi akhir-akhir ini kadang-kala kita menerima, mengatakan bahwa oh kok seperti ini sesuatu hal yang menekan kita, ini sesuatu yang tidak adil, ini sesuatu yang tidak baik. Kita lebih banyak mengeluh. Mari responi dengan sikap yang benar, responi dengan hal yang positif, bahwa semua yang terjadi ada maksud dan rencana Allah. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama, keluarga. Yang kedua, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita harus belajar memahami rencana Allah di dalam kehidupan kita, terutama di akhir-akhir zaman seperti ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jaga kesehatan dan tetap semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.